Warga Desa Laramo, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, menyambut meriah kedatangan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto. Kunjungan beliau menjadi momentum penting dalam peluncuran dan diseminasi program Desa Inovasi untuk jangka menengah tahun 2024. Kehadiran Menteri Desa Yandri Susanto merupakan agenda kunjungan kerja guna memastikan secara langsung yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN terkait program Desa Inovasi di Desa Muara Tinobu dan Desa Laramo. Sebelumnya ia hadir di Desa Muara Tinobu, Kecamatan Lasolo, untuk meresmikan keberhasilan program Desa Inovasi Pengolahan Ikan Kering dan Ikan Teri Masyarakat. Kemudian di Desa Laramo melaunching Desa Inovasi Lamandara. Dalam pernyataannya, Menteri Desa menyampaikan apresiasinya atas antusiasme masyarakat dan berharap program ini dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Indonesia. Ia berharap dengan adanya program Desa Inovasi ini, diharapkan Desa Laramo dapat menjadi desa yang mandiri, maju dan sejahtera. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan desa-desa inovatif seperti Desa Laramo dan Desa Muara Tinobu. Kira yang paling besar kita ambil pelajaran di dua desa ini, Desa Muara Tinobu dan Laramo, itu adalah ketika inovasi itu dimunculkan, maka potensi yang selama ini terpendam itu bisa menjadi sesuatu. Ya, nah, oleh karena itu dua desa ini akan kita jadikan model atau sebagai literasi untuk direplikasi ke tempat lain. Yang paling penting itu kita lihat kan kemauan, kekompakan, kebersamaan, tentu ada pendampingan, ada pengarahan yang tidak kenal lelah, kira-kira begitu. Jadi melalui dua desa ini, saya tadi sudah minta juga kepada Pak Bupati itu untuk mereplikasi, terutama di desa-desa di Konawe Utara dulu. Ya. Persoalan tadi apa yang bisa disupport ya, kita tentu akan menyambungkan dengan para pihak dengan yang bisa bersinergi dengan desa, yang mungkin pihak perusahaan atau pihak luar yang mungkin dari pemasaran produknya ya, karena Kementerian Desa sekarang banyak bersama dengan kementerian lembaga, dengan Kementerian Perdagangan, dengan Kementerian Pertanian. Inti pokoknya kalau desa itu banyak potensi, tinggal digaris demikian rupa. UMKM ya kan banyak sekali dari 1,4 miliar tahun ya. Kemudian yang paling penting tadi kita harus menyukseskan swasembada pangan untuk makan siang bergizi. Dari dana desa, setiap desa yang akan kita gelontorkan langsung nanti ke desa di tahun 2025 itu insya Allah 20%-nya untuk ketahanan pangan, dan itu bisa dimaksimalkan oleh semua desa, bukan hanya dua desa ini. Saya tidak mau lagi dana desa itu dari nilai ketahanan pangan itu cuma sekali pakai. Artinya dananya dibagikan ke masyarakat, bagi bebek, bagi ayam atau apa kan hilang. Nah, bagaimana dana itu dikelola dari badan usaha milik desa untuk mempersiapkan swasembada pangan? Tergantung potensinya. Kalau di sini potensinya ikan ya ikan, kalau di situ potensinya ada timun ya timun. Silakan desa tematik saja. Kita tidak ingin menggeser potensi di desa itu dipaksakan dengan potensi yang lain, tidak. Kita serahkan kepada desa. Berarti ada himbauan juga dari pihak-pihak perusahaan yang masuk berinvestasi di Konawe Utara untuk bagaimana lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan casarnya, Pak ya. Jadi mereka sudah banyak dapat untung ya kan, dengan modal selembar kertas, datang ke sini, mengeruk kekayaan alam di sini. Tentu CSR mereka kan lumayan besar. Contoh di Kalimantan Timur, kemarin saya keliling ke Kutai Tenggara, Kutai Timur, bagus sekali itu perusahaan menggandeng desa sehingga desa itu bisa maju, lebih berdaya, dan tidak merepotkan perusahaan kalau sudah maju. Artinya saling menguntungkan. Jadi jangan sampai ada kesenjangan atau disparitas terlalu jauh antara desa yang dimana mungkin sumber daya alam yang mereka ambil keuntungan tapi tidak berpihak kepada desa, itu nggak boleh. Jadi desa akan maju kalau ada kolaborasi. Nah, kolaborasi itu maksud saya bukan hanya dengan pihak perguruan tinggi, bukan hanya dengan pihak BRIN, tapi perlu digalakkan kolaborasi dengan pihak swasta. Baik Pak Menteri, apa yang menjadi kesan sehingga Bapak Menteri berserta rombongan untuk turun di Konawe Utara melakukan kunjungan inovasi desa, sementara di Sulawesi Tenggara kan ada 17 kabupaten kota, Pak? Saya karena mendengar dari paparan Prof. Cindy Zoro di Jakarta, saya ingin sekali ke sini. Ini menjadi modal saya sebagai Menteri Desa untuk sekali lagi mereplikasi tempat lain. Dan itu terbukti setelah saya datang,
melampaui apa yang saya bayangkan. Ya, itu sungguh luar biasa. Ternyata dua desa ini bisa dijadikan role model atau contoh untuk kita kembangkan di desa-desa yang lain. Baik Pak Menteri, apa yang menjadi kesan Pak Menteri terhadap pemerintah desa ini sendiri, pemerintah Konawe Utara dan masyarakatnya Pak? Top, 2 jempol, bagus. Iya. Terakhir ini Pak, di Konawe Utara ini Pak menjadi salah satu juga desa yang menaikkan honor aparat desanya tertinggi di Sulawesi Tenggara Pak. Mungkin bisa ada pesan Pak? Mantap. Mantap. Luar biasa lah pokoknya. Iya, untuk Bapak Bupati mungkin Pak. Waduh, iya untuk Pak Bupati, iya, untuk Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dan semua masyarakatnya. Terima kasih Pak. Sementara itu, turut mendampingi Bupati Konawe Utara Ruk Samin mengatakan keberhasilan ini tak luput dari adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, menjadi kunci keberhasilan program Desa Inovasi di Desa Laramo dan Desa Muara Tinobu. Hal ini terlihat dari kehadiran Menteri Desa yang secara langsung meresmikan program tersebut. Jadi terima kasih. Tadi ada pertanyaan apa yang akan diberikan disupport oleh pemerintah pusat. Dengan kedatangan Pak Menteri, Pak Kepala BRIN di Konawe Utara, inilah support yang luar biasa. Bayangkan 514 kabupaten, 7.500 lebih desa seluruh Indonesia, 75.000 lebih desa, disempat-sempatkannya datang ke 2 desa di Konawe Utara. Beliau bukan hanya mendengar laporan, tapi menyaksikan sendiri langsung. Nginep lagi di sini. Sebentar akan berkomunikasi langsung dengan masyarakat, dialog. Apakah itu masyarakat kecil, apa semua, bagaimana ekonominya, bagaimana tadi yang 5 tadi, environmentnya apa semua, seperti apa. Ini kita kolaborasikan. Kita sudah bebaskan semua beasiswa anak-anak kita yang kuliah, SDM, tapi belum terpola tadi, ya kan? Kita sudah bayarkan kesehatannya semua, BPJS-nya semua masyarakat. Kita inginkan supaya lebih fokus lagi membangun seperti apa yang diinginkan dalam rangka bagaimana mensukseskan cita Pak Presiden Prabowo yang ke-6, membangun dari bawah, dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Itu harus dilakukan dengan inovasi. Saya ingin berikan gambaran, bukan kebetulan bahwa hari ini baru saya tiba dari Cina. Cina 40 tahun yang lalu Pak, Indonesia jauh lebih kuat Pak. Jauh lebih hebat dia punya infrastruktur. Tapi hari ini kita harus angkat topi hormat sama mereka. Apa yang dilakukan adalah inovasi. Dan hari ini saya berterima kasih kepada Pak Menteri, Pak Kepala BRIN. Kami dilihat di sini bahwa apa yang sudah kami lakukan ini belum nampak secara langsung seperti apa. Tetapi efeknya pelan-pelan akan terus tumbuh dan akan berkembang. Dan insya Allah akan berefek, insya Allah, dari Konawe Utara untuk Indonesia. Melalui program ini diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait dalam upaya membangun desa yang mandiri dan berdaya saing. Pemerintah pusat berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan desa-desa inovatif di seluruh Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.